Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel Semi TV. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi mengenai aplikasi Dana PayLater ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin menaikkan limit di Dana PayLater di tahun 2022 ini, di sini admin ada informasi yang admin kutip ya dari artikel Duitmu ya teman-teman. Nah, di sini untuk judul artikelnya, cara menaikkan limit Dana PayLater 2022, tips disetujui ya teman-teman. Nah, oke, kita baca-baca ya. Nah, di sini untuk poin pertama di bagian bawah. Nah, di sini ya teman-teman, hubungi call center layanan pelanggan Dana PayLater. Nah, di sini untuk keterangannya, telepon call center layanan pelanggan Dana PayLater untuk menyampaikan permohonan kenaikan limit. Sampaikan permohonan dengan menyertakan informasi berikut ya teman-teman. Di sini nomor identitas, NIK KTP ya. Terus di sini jumlah kenaikan limit yang diminta ya teman-teman. Nah, di sini untuk keterangan selanjutnya, selain menelepon call center Dana PayLater, cara lain yang mudah adalah mengirimkan email permohonan ke email resmi Dana PayLater. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk poin 2, batas kenaikan limitnya. Nah, di sini untuk keterangannya, berapa kenaikan limit yang bisa kita harapkan? Nah, di sini Dana PayLater biasanya menetapkan paling tinggi 100% dari limit sebelumnya ya teman-teman. Nah, jika limit akun sekarang Rp 5 juta rupiah, maka limit baru paling tinggi Rp 10 juta rupiah. Seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk selanjutnya, selain itu Dana PayLater punya kebijakan limit maksimum. Permohonan kenaikan limit akan melihat batas limit ini ya teman-teman. Nah, di bagian bawah di sini untuk poin 3-nya, sudah menjadi konsumen Dana PayLater minimal 6 bulan ya. Nah, di sini untuk keterangannya, Dana PayLater akan melihat masa keanggotaan konsumen. Ini akan jadi pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan kenaikan limit kita ya teman-teman. Nah, terus di sini untuk selanjutnya, umumnya Dana PayLater menetapkan minimum keanggotaan 6 bulan untuk bisa memberikan kenaikan limit. Di bawah itu, permohonan kenaikan limit akan ditolak ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, bila teman-teman ingin mengajukan permohonan kenaikan limit di Dana PayLater, nah di sini minimal itu teman-teman sudah menjadi konsumen di Dana PayLater itu minimum 6 bulanan ya teman-teman. Nah, baru kita bisa mengajukan permohonan kenaikan limit di Dana PayLater. Nah, terus untuk selanjutnya di sini di poin 4, pemegang akun aktif. Nah, di sini untuk keterangan selanjutnya, akun Dana PayLater harus aktif digunakan ya teman-teman. Jika tidak, Dana PayLater tidak punya alasan untuk menaikkan limit kita ya. Nah, terus di samping itu, pemberian limit besar untuk akun tidak aktif biasanya dihindari oleh pinjaman online seperti Dana PayLater karena untuk menghindari penyalahgunaan pengguna akun ya. Nah, jadi kalau ingin meminta naik limit ya teman-teman, pastikan akun aktif digunakan. Nah, terus ini untuk poin 5, tidak ada tunggakan gagal bayar di Dana PayLater. Nah, di sini untuk keterangan selanjutnya masih punya tunggakan tagihan Dana PayLater, jelas permohonan kenaikan limit akan ditolak ya teman-teman. Dan PayLater hanya mau memberikan kenaikan limit ke nasabah dengan catatan pembayaran bagus ya. Apalagi jika nasabah sudah gagal bayar, permohonan naik limit pasti ditolak Dana PayLater. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pastikan tidak punya tunggakan tagihan saat mengajukan naik limit. Meskipun saat mengajukan statusnya curen, tidak ada tunggakan, namun Dana PayLater akan melihat catatan pembayaran selama ini. Jika sering terlambat membayar tagihan, apalagi sampai terlambat di atas 30 hari, kemungkinan Dana PayLater menolak permohonan naik limit. Seperti itu ya. Terus pembayaran tagihan tepat waktu menjadi pertimbangan Dana PayLater dalam memproses kenaikan limit ya teman-teman. Nah, terus untuk poin 6, catatan di BI checking OJK bersih ya. Nah, di sini untuk keterangan selanjutnya, hal ini biasanya bisa tidak di pinjaman online seperti Dana PayLater. Dana PayLater kemungkinan akan juga melihat catatan kredit permohonan di BI checking atau SLIK OJK. Tujuannya untuk mengetahui status kredit di bank atau lembaga keuangan lain ya teman-teman. Kalau punya pinjaman di tempat lain, pastikan status kredit tidak menunggak. Karena jika menunggak, kemungkinan pengajuan kenaikan limit akan ditolak ya teman-teman. Dana PayLater ingin memastikan orang yang akan diberi naik limit tidak punya masalah keuangan. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk poin 7-nya, lama persetujuan kenaikan limit. Umumnya, Dana PayLater akan memproses kenaikan limit dalam waktu beberapa hari. Untuk waktu pastinya bisa tanyakan langsung ke call center Dana PayLater ya teman-teman.
Dan di sini untuk poin 8, kenaikan limit dana PayLater otomatis. Dana PayLater bisa memberikan kenaikan limit akun otomatis, artinya pemegang akun tidak mengajukan, tapi dana PayLater sendiri yang memberikan naik limit. Seperti itu ya, bisa otomatis juga ya teman-teman, tanpa harus mengajukan kenaikan limit. Keputusan naik limit otomatis tergantung kebijakan dana PayLater, jadi kita tidak bisa memastikan kapan kenaikan limit akan diperoleh. Jika pembayaran bagus, dana PayLater akan cenderung menaikkan limit atau tanpa kita ajukan ya. Apalagi jika lihat kita aktif menggunakan akun ya teman-teman. Dan di sini untuk poin 9, alasan pengajuan kenaikan limit dana PayLater ditolak. Nah, ini untuk alasannya ya. Sejumlah alasan pengajuan naik limit ditolak dana PayLater. Nah, di sini untuk poin pertama, belum 6 bulan ya teman-teman. Nah, dana PayLater punya ketentuan minimum keanggotaan untuk naik limit. Di sini untuk poin 2, limit sudah maksimum. Terus di sini untuk poin 3, menunggak pembayaran. Dan poin 4 di sini akun tidak aktif. Dan di sini untuk poin 6, tunggakan gagal bayar di bank lain. Seperti itu ya untuk alasan pengajuan kenaikan limit dana PayLater kita ditolak ya teman-teman. Nah, oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasinya bagi teman-teman yang ingin menaikkan limit di dana PayLater ya. Nah, semoga bermanfaat informasinya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin menaikkan limit di dana PayLater, silahkan dicoba aja ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.